Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tan'ama bi syuhudihil mutana'aimun wa bi hijabihi yata'adzabul muta'adzibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la banun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wajhul maimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sirrikal makhzum wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil la yantiqun, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu wal 'ishruna ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil 'ataiyah. Hikmah yang ke-223 dari al-hikamil 'ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Atta'illah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi, wal 'adzabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li wujudi hijabihi. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhihil karim. Artinya, bermula kenikmatan, kelezatan, sekalipun bermacam-macam nyatanya, hanya saja itu kenikmatan karena menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan kedekatannya. Dan azab sekalipun bermacam-macam nyatanya, hanya saja itu azab karena adanya hijab, dinding. Maka bermula sebab azab itu adalah adanya hijab, adanya dinding, dan menyempurnakan kenikmatan itu dengan memandang kepada zatnya yang mulia di dalam surga nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-223 ini. Na'imul qulub bi syuhudil mahbub wa iqtirabihi wa ridah, wa 'adzabuha bi hijabil mahjub wa bu'dihi wa suhtih. Bermula kenikmatan hati, kelezatan hati, itu ada pada menyaksikan yang dicintai dan dekat dengannya dan mendapat keridhaan yang dicintai itu. Itulah hati seseorang itu menjadi lezat, hati seseorang itu menjadi nikmat bila mana hati itu bisa memandang, menyaksikan yang dicintainya.
merasakan kedekatannya, dan mendapat keridhaannya. Sedangkan tersiksanya itu hati pada terhijabnya yang dicintai, jauhnya yang dicintai, dan murkanya yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hati ini kenyamanannya hanya pada menyaksikan yang dicintainya, baik yang dicintainya itu yang baru atau yang dicintainya itu yang qadim. Jadi yang namanya hati ini dia akan senang bila mana bisa menyaksikan yang dicintainya itu. Hati merasa senang bila mana dekat dengan yang dicintainya. Hati merasa senang bila dapat persetujuan, keridhaan dari yang dicintainya, baik yang dicintainya itu Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dicintainya itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencintai seseorang manusia, nah, maka hati kita akan nyaman bila hati kita itu bisa memandang kepada orang yang kita cintai itu. Hati akan merasa tentram, merasa nikmat bila kita dekat dengan orang yang dicintai itu. Dan hati kita merasa lapang, merasa nyaman bila orang yang dicintai itu senang dengan kita. Nah, itulah perilaku hati. Disitulah kenikmatan hati, disitulah kenyamanan hati ini. Sedangkan hati ini akan tersiksa, hati ini akan pedih bila sudah tidak bisa lagi menyaksikan yang dicintainya. Hati akan merasa luka bila mana dibenci oleh orang yang dicintainya, dan hati merasa gelisah bila mana jauh dengan orang yang dicintainya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kenikmatan hati. Di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah memperkenalkan kepada kita tentang hati, apa yang disukai oleh hati itu. Ternyata yang dimaui, yang disenangi oleh hati itu hanya satu, yaitu bisa menyaksikan yang dicintainya. Wa na'imul ajsad, sedangkan kenikmatan tubuh, kenikmatan jasmani, fima yulaimu tab'aha, pada sesuatu yang sesuai akan tabiatnya jasmani, min sihatin, sihat, wa aklin ladhiz, makanan yang lezat, wa libasin fakhir, pakaian yang megah, wa gairiha, selainnya. Nah, ini kenikmatan jasad. Sihat, uklin ladhiz, makanan yang lezat, pakaian yang nyaman, rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, itu kenikmatan tubuh, kenikmatan tubuh. Wa azabuha fima la yulaimu tab'aha, sedangkan tersiksanya tubuh ini pada sesuatu yang tidak sesuai tabiatnya, min maradin, sakit, wa ju'in, lapar, wa atsin, dahaga, wa gairiha, selainnya. Bila mana kita sakit, tubuh ini tersiksa, tubuh tersiksa. Hati belum tentu tersiksa, hati belum tersiksa, karena berbeda antara yang tabiatnya tubuh dengan hati ini. Berapa banyak orang yang sakit tubuhnya tapi hatinya lapang. Berapa banyak orang yang susah, makan serba sedikit tapi hatinya bahagia.
Berapa banyak orang yang bergelimang harta tapi hatinya resah. Jadi karena beda antara yang dibutuhkan hati dan tubuh ini. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sudah tahu apa yang dicintai, apa yang disenangi oleh hati, apa yang disenangi oleh tubuh kita. Na'imul qulub ghalaba na'imal ajsad li'annahu aqwa wa ashad. Kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh. Kenikmatan hati mengalahkan kenikmatan tubuh. Karena itu kenikmatan hati lebih kuat. Berapa banyak orang yang terpisah dari kekasihnya, dihidangkan makanan yang lezat jadi pahit. Berapa banyak orang yang hatinya sakit, diberikan pakaian yang megah, tidak ada arti baginya karena hatinya terluka. Nah, demikian pula berapa banyak orang yang hatinya senang, hatinya gembira, hatinya menyaksikan yang dicintainya walaupun tubuhnya luka, walaupun tubuhnya sakit, tapi tetap hatinya gembira. Kenikmatan hati itu lebih kuat dari kenikmatan tubuh. Oleh karena itu kenikmatan hati bisa mengalahkan kenikmatan tubuh itu. Faqad ruwiya anna rajulan daraba 99 sautan famasaha wa la ta'awwaha wa la istaghath. Falamma duriba al-wahidata allati biha tamamul ihsaha wa istaghath. فقيل له بذلك فقال العين التي ضربت من أجلها تنظر إليها ب99 وبالواحدة حجبت عني. Ada seorang laki-laki ini mencintai seorang perempuan sampai kepada kerindangan laki-laki ini lawan perempuan. Si perempuannya kada tahu menahu pada orang kerindangan, kada tahu. Jadi si laki-laki ini tiap kali bertamu, tiap kali lewat dengan perempuan terus selalu menutup matanya memandang perempuan itu. Sampai-sampai akhirnya perempuan itu marah karena dianggap ini mengganggu. Dicangangi aja orang sampai habis, sampai jauh, hanya lampi cangang. Rasa terganggu, bini-bini ini dicangangi macam itu. Dilaporkannya lawan keluarganya. Ada situ laki-laki yang bila liwat, ulun di situ dicanganginya beriman. Nah, maka datanganlah keluarganya sambil membawa si perempuan tadi, menunjukkan mana laki-lakinya itu. Berangkatlah keluarga dengan perempuan sampai di tengah jalan, tuh laki-lakinya, dia si perempuan tadi, itu laki-lakinya. Ditangkap laki-laki tadi, dipukul. Si perempuan tadi ngamali hati, di hadapan si perempuan itu dipukul laki-laki tadi 90 kali pukul, 91 pukul, sampai 99 kali pukul. Sedikit pun laki-laki itu kada berteriak, kada beraduh, kada minta tolong. Begitu pukulan yang ke-100, baku jiak laki-laki, aduh tolong. 100 kali dipukul. Ditanya oleh orang, laki-laki itu kenapa ikam 99 kali dipukul, ini tak koreng aja, kada baku jiak, kada minta tolong. Ada 99 kali dipukul. Sekali pukulan yang terakhir, ikam kujiak kesakitan minta tolong.
Kenapa garang tagaincang, kenapa ampian tadi pukulannya? Nah ujar si laki-laki itu menjawab, 99 kali aku dipukul, mataku masih bisa memandang perempuan itu. Oleh karena itu kadaku rasakan pukulan yang sakit itu, karena mataku masih bisa menyaksikan orang yang kucintai. Nah pukulan yang ke-100 itu perempuan tadi pergi dari hadapanku. Itulah yang membuat sakit pukulan yang terakhir tadi. Nah di sini menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh. Dipukul, disakiti, tetap kadang merasakan sakit, sebab matanya masih bisa melihat orang yang dia cintai, perempuan tadi. Begitu perempuan tadi hilang, sekali pukul sudah kuciak. Kenapa? Nang dicintai sudah kada dilihat lagi, sudah kada di hadapannya lagi. Nah ini menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu melebihi daripada kenikmatan tubuh. Nah para muhibbin rahimakumullah, walihadzal ma'na tana'amal 'arifun bidhurubil baliyat lamma syahada qulubuhum iqbal Allah ilaihim wa ridahu anhum. Oleh karena ini makna, senanglah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Senanglah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu dengan berbagai macam bala yang mereka terima, manakala menyaksikan hati mereka berhadapnya Allah kepada mereka dan ridhanya Allah dengan mereka. Orang-orang arif itu walaupun mereka sakit ini sakit itu, macam-macam bala, mereka tetap senang. Kenapa? Karena mata hati mereka melihat Allah berhadap kepada mereka, Allah ridha dengan mereka, sehingga sakitnya tubuh ini kadang mereka hiraukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini satu bukti lagi menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu lebih kuat daripada jasad ini. Nah ini ada dua kisah tadi. Kisah yang pertama, kisah laki-laki itu urusan dunia, mencintai perempuan, dipukuli kada sakitnya, kada bakuciak karena masih bisa memandang perempuan yang dia cintai. Apalagi orang yang ma'rifat dengan Allah, manakala hati mereka itu menyaksikan Allah berhadap dengan mereka, Allah senang dengan mereka, bagaimanapun bala yang ditimpakan kepada mereka itu adalah sesuatu yang mereka rasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah memberikan kita bala, musibah, walaupun kasusuban, nah, itu Allah gugurkan berapa dosa dari tubuh kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, walaupun hanya kasusuban, apalagi macam-macam. Nah itu artinya berhadapnya Allah kepada orang yang diberinya musibah itu. Nah di waktu orang yang kena musibah itu melihat mata hatinya Allah senang, Allah memberi pahala, Allah berhadap, itulah yang bisa menyebabkan mereka melupakan sakit jasmaninya itu, karena mata hatinya memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Na'imul hakikil matlub huwa na'imul qulub bidarid dunia wa bidaril akhirah. Kenikmatan yang sebenarnya yang dituntut itu adalah kenikmatan hati sebenarnya. Kenikmatan hati sebenarnya. Tapi hendaknya di dunia dan di akhirat. Kenikmatan yang kita cari itu hendaknya kenikmatan hati baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hati kita nikmat, di akhirat hati kita senang. Nah itu yang nikmat sebenarnya, itu kelezatan yang sebenarnya yang dicari. Kalau kita hanya nikmat hati di dalam dunia, bagi orang-orang yang mencintai harta dapat harta, orang yang mencintai kedudukan dapat kedudukan, hatinya nikmat tapi dalam dunia, di akhirat belum tentu.
hatinya senang, hatinya nikmat. Nah, yang kita cari ini di dunia hati kita senang, di akhirat hati kita senang. Nah, itu kenikmatan yang sebenarnya. Bahwa lil arifin, dan yang demikian itu hanya bisa bagi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ma'rifat dengan Allah lah yang bisa hatinya senang di dunia, senang di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah, lianna mahbubahum yabqa wa mahbuba ghairihim yafna, karena yang dicintai orang-orang ma'rifat itu abadi. Nah, yang dicintai oleh orang-orang ma'rifat itu kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan hatinya pun kekal abadi. Sedangkan yang dicintai oleh orang-orang yang tidak ma'rifat itu binasa. Mencintai suami, mati suaminya, jadi sakit hati. Mencintai istri, mati, jadi sakit hati. Mencintai orang tua, mencintai anak, mati, jadi sakit hati. Jadi kesenangan hati orang-orang yang tidak ma'rifat itu, kesenangan hatinya tidak abadi karena yang dicintainya tidak abadi. Orang yang mencintai harta, kalau dapat harta kada abadi, maka kesenangan hatinya pun kada abadi. Nah, ini li'anna mahbubahum yabqa, karena yang dicintai oleh orang-orang ma'rifat itu abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia hatinya senang, di akhirat apalagi. Wa mahbuba ghairihim yafna, dan yang dicintai oleh selain orang-orang ma'rifat itu yafna, binasa, maka kenikmatan hatinya pun akan hilang binasa. Tana'amu bidari dunya bisyuhudi rabbihim wa bidaril akhirah bin nazar ila wajhihil karim. Orang-orang yang ma'rifat itu mereka senang hatinya di dunia karena hatinya selalu musyahadah dengan Tuhan mereka. Orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu hatinya nikmat di dalam dunia karena hatinya musyahadah dengan Tuhannya. Dan di akhirat hati mereka akan selalu naim, selalu nikmat dengan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya dari hikmah yang ke-223 ini adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, terutama kesenangan hati, kebahagiaan, hanya satu, yaitu ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesenangan yang abadi, itulah kesenangan yang hakiki. Bagi orang-orang yang tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak ma'rifat dengan Allah, andai kata dia senang, kesenangannya sebentar akan hilang. Bahkan dalam dunia bisa hilang, belum sampai ke akhirat, karena hilangnya orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau hendak mencari kesenangan, jangan di harta. Hendak mencari kesenangan, jangan di kawan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di kedudukan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di pasangan hidup. Hendak mencari kesenangan hati, jangan yang lain-lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, carilah kesenangan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan selalu senang, baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan khususnya pada malam Rabu ini merupakan langkah kita untuk menuju ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله
صل وسلم وبارك عليه